bantuan inkubasi bisnis pesantren, kemandirian atau pemborosan. Pesantren tidak hanya diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan, tetapi juga harus memiliki kemandirian finansial dan pemberdayaan ekonomi bagi santri dan masyarakat. Hasil survei Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada 2020 dan 2021, sejauh ini sudah banyak pesantren yang berhasil melakukan pemberdayaan unit usaha, upaya menunjang kemandirian ekonomi pesantren. Terlihat lebih dari 90,48% dari 11.868 pesantren yang telah memilikinya. Untuk menunjang fungsi pemberdayaan masyarakat dalam hal kemandirian ekonomi, Kementerian Agama telah menyalurkan dana bantuan inkubasi bisnis pesantren kepada 609 pesantren di Indonesia sejak tahun 2021. Hal ini merupakan wujud untuk mendukung pesantren untuk tidak hanya sebagai pusat pendalaman agama, melainkan memiliki potensi pengembangan ekonomi. Studi ini bertujuan sebagai evaluasi untuk melihat sejauh mana keberhasilan pondok pesantren yang telah menerima bantuan inkubasi bisnis dalam mengelola unit usaha yang berdampak pada kemandirian ekonominya. Terdapat temuan-temuan, yaitu yang pertama, bantuan inkubasi bisnis pesantren dapat tetap diberikan untuk peningkatan pengelolaan. Yang kedua, kemandirian ekonomi pesantren terjadi ketika bantuan inkubasi diberikan secara langsung dan kemudian dikelola oleh pesantren untuk pengembangan usaha maupun untuk pemberdayaan para santri. Dan yang ketiga, masih sedikit santri yang dilibatkan dalam pengelolaan unit usaha berlokasi di luar pondok, pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan unit bagi santri masih sedikit dan terbatasnya waktu santri untuk mengelola unit. Pesantren penerima dana inkubasi memiliki tantangan dalam pengelolaan yang tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya dibagi menjadi dua aspek, yaitu kekuatan dan kelemahan. Poin-poinnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, faktor eksternalnya juga dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, peluang. Dari unsur pemerintah dapat memberikan dana inkubasi untuk dikelola secara mandiri oleh pesantren. Sedangkan dari unsur non-pemerintah dapat dilakukan hal-hal seperti pemasaran kepada pihak luar, kerjasama dengan kolega dan komunitas, pemberdayaan alumni, dan pengelola dapat melibatkan anggota masyarakat sekitar. Lalu yang kedua ada ancaman. Dari unsur pemerintah, yaitu jenis bantuan yang diajukan berbeda dengan yang didapatkan, dana yang terbatas, dan pencairan dana terlambat. Sedangkan dari non-pemerintah, yaitu persaingan harga, inovasi permintaan pasar yang semakin maju, tidak semua pesantren akrab dengan manajemen berbasis teknologi digital, serta kepercayaan konsumen luar yang belum terlalu tinggi. Terdapat rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Yang pertama diperlukan kelanjutan sebagai program tahunan Kementerian Agama untuk pemerataan bantuan di wilayah pesantren yang kurang akses. Lalu yang kedua, peningkatan program seperti perlu adanya survei lapangan sebelum pemberian bantuan untuk memastikan kesesuaian pasar, penambahan pelatihan, penambahan intensitas monitoring dan pendampingan usaha, dan pesantren harus melibatkan santri dan masyarakat dalam proses pengelolaan untuk meningkatkan kemandirian ekonominya. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan kepada pengelola pesantren. Yang pertama, jumlah santri yang dilibatkan perlu ditingkatkan untuk kemandirian santri dalam berwirausaha. Yang kedua, pesantren harus melakukan rekrutmen pengelola bisnis pesantren secara ketat. Dan yang ketiga, pesantren perlu melakukan perencanaan jenis konsumen atau target pasar di awal usaha. Dan yang terakhir, rekomendasi kebijakan kepada mitra bisnis pesantren, yaitu perlunya lembaga-lembaga usaha untuk bermitra dengan lembaga pesantren melalui kesepakatan bersama atau MOU untuk meningkatkan
jaringan usaha pesantren, dan membangun kemitraan dengan universitas baik dalam bentuk penelitian dosen maupun program magang bagi mahasiswa di unit usaha pesantren.